setiap ada iklan, kan ada tuh iklan di tanggal 22, kasih ibu kepada beta, yang itu tuh kan. Nah itu nggak pernah sampai selesai aku nyanyiin dong. Itu pasti setengah udah nangis, sesak, bocor. Nggak tahu kalau lakiku bilang. Aku pernah berjanji ke mendiang mamaku untuk melepaskan dia pergi. Dia hanya mengatakan, I will go. Aku mau pergi seperti keinginanmu, karena aku melihat mama udah capek 3 tahun bolak-balik rumah sakit. Aku udah lihat, ya udahlah Tuhan, walaupun mama pergi dia tes, tapi aku tahu semangat dia masih ada di aku gitu. Tapi kayaknya janji hati itu membuat satu beban di aku, karena setelah 4 tahun beliau pergi, aku belum benar-benar bisa ngejalanin apa yang aku janjikan ke beliau. Ya, waktu itu Koreo bilang, segala janji hati, janji ke orang tua, janji ke pacar, janji ke anak, janji ke suami, ke bla 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 bla, kita lepaskan. Jadi pertengahan sesi udah nangis. Ketika Koreo menjawab itu lebih lagi nangisnya, terus aku komen di situ, kok nangis ya, sesak gitu kan. Aku ingat waktu itu Koreo bilang, di bagian mana sakit dipegang, tarik nafas lagi, bener-bener pleng, habis, hilang dalam 1, 2, 3 tarikan nafas. Kalau dulu Ko Andrew, karena aku memang janji hatiku memang nggak bisa aku jalankan, seperti yang aku bilang ke Ko Andrew di chat kita pribadi, setiap ada iklan, kan ada tuh iklan di tanggal 22, kasih ibu kepada beta, yang itu tuh kan. Nah itu nggak pernah sampai selesai aku nyanyiin dong. Itu pasti setengah udah nangis, sesak, bocor. Nggak tahu kalau lakiku bilang itu ember kalah kayaknya satu. Aku memilih untuk bahagia gitu loh. Jadi aku nggak mau lagi dengan segala sesuatu yang menangis apa. Ya udah deh, lupa. Jadi mulai dari per Januari 2021 udah lupa namanya nangis tentang mama. Dan itu semua waktu itu Kylie ikutannya yang bukan yang private ya, benar-benar ya yang dari live enggak. di Instagram. DTS, ya DTS, Daily Transformation System. Ya, setelah mungkin kayaknya seminggu apa 10 harian ikut jadi, kalau kata Cipera, penghuni gelap, ya seperti itulah. Penghuni gelap. Penghuni gelap. Waktu itu ada pengaruh buruknya nggak sih Kylie karena nyimpan janji hati mama itu, maksudnya banyak banget sih kerugian? Banyak banget. Yang pertama, selama 4 tahun mulai dari mama meninggal sampai sebelum aku mengenal DOE, itu yang pertama sekali itu suka ribut nih sama suami. Terus suka memaksakan segala sesuatu ke anak-anak. Dengan janji hati yang aku pernah janjikan ke mama, tentu ada sesuatu yang di dalam hatiku mengatakan, oh mama minta aku seperti ini loh, jaga anakku loh, jaga kakakku dan jaga adikku. Nasib jadi anak tengah kok, menghargai yang di atas, mengalah ke yang bawah. Dan yang pasti ke pekerjaan serius, aku suka moodian jadinya. Sementara pekerjaan menuntut nggak ada moody, nggak ada segala sesuatunya harus profesional gitu. Dan itu kayaknya pengaruhnya jadinya aku suka migrain kok. Even lagi nggak ada beban pekerjaan pun tiba-tiba bisa migrain sampai muntah-muntah malah. 4 tahun ya mengalami. Yes, betul. Berarti waktu itu setelah sama sesian sama Korea di DTS itu berarti hanya dalam 3 tarikan nafas saya itu semua itu les semua. Pertanyaannya, sebelum dengan Dewati Artio dari Koreo itu pernah coba alternatif lain nggak untuk menghilangkan itu semua? Aku punya teman yang salah satunya seorang psikolog, sesinya curhat, walaupun ya kalau dibilang kalau curhat nggak ada tindakan, paling dia cuma bilang ya kamu harus tetap sabar. Terus sabar itu kan kayak nih kue lapis, saya tambah 1,
nambah satu. Nggak plong dong. Pernah waktu di DTK aku memang bilang sama koreo, karena penumpukan kesabaran, even aku pernah lari ke rooftopnya kantor di lantai 4 apa lantai 5, aku lari ke sana lagi nggak ada orang, siang bolong, panas-panas, jam 12, nggak mau makan, lagi kena sakit kepala, aku teriak sekencang-kencang. Setelah kenal di OE, aku tahu itu aku ngasih makan serigala yang ada di dalam diri aku, di dalam hati aku. Memang betul sebentar itu plong, tapi nyampe aku ke bawah selera makan tetap nggak ada kok. Jadi benar-benar positif banget buat aku mengenal DOA. Jadi benar-benar how lucky I am, itu aja sih kok. Bener banget. Nah, menurut Kylie yang buat Dewati Arti ini berbeda dari teman Kylie tadi yang curhat-curhat. Yang curhat-curhat ya. Iya, apa yang bikin berbeda di Al-Qur'an? Banyak ya. Jujur, yang pertama di sini tanpa kita ketemu, tanpa koreo tanya apa permasalahan kita hanya dipandu untuk mengupas satu, lepas ini satu, ada pertanyaan berikutnya, kedua, lepas lagi, ada pertanyaan berikutnya turunan dari si nomor 2, ketiga lagi, keempat lagi, kelima lagi, sampai terakhir. Makanya aku bilang sama Koko, janji hati itu aku sudah coba list 1, 2, 3, ujung-ujungnya ketemu itu kok. Si hamburger itu. Penderitaan anak tengah, menghargai atas, mengasihi si bawah. Nah, itulah yang terjadi. Ternyata itu yang ada di dalam. Orang sekeliling Kylie merasakan perubahan Kylie ini nggak nih? Banget. Setelah kenal di OE, satu persatu, layer per layer itu berubah. Sampai suamiku sekarang kalau aku bangunin dia, bangun atau sayang bangun sayang, sampai kadang kena olok-olok sama anakku yang nomor 2. Ih, mama manggil sayang. Tambah mesra ya, tambah mesra. Iya, makin kok ya, puji Tuhan. Semakin aku kenal, semakin aku tercebur di dalamnya, tercebur yang membahagiakan, yang membuat aku to make me happy, dan tensionku, fisikku itu semakin sehat, migrainku no, aku tidak pernah lagi mengkonsumsi obat. Sampai adikku yang paling bungsu, dia bilang, Kak, kok aura wajahmu sekarang beda ya? Ada apa? Kata dia gitu. Suamiku sampai bilang, kok makin asik ya? Asik di mana, Kak? Salah tanya lagi. Banyak anak kecil Oke. Nah, itu satu. Yang kedua, teman sekantorku dong, resepsionisku bilang gini, Kakak kok ngadepin ini semua anteng-anteng aja, Kak. Jadi aku bilang, aku sekarang bukan aku yang dulu Iga kenal, aku bilang gitu. Aku berani berkata karena aku meyakini suatu saat kalian akan melihat perubahanku di 2021 ini, aku bilang gitu. Aku mau menjadi orang yang sehat loh, sehat mentalku, sehat semuanya. Jadi kalau sehat mentalku, fisikku juga sehat, aku bilang sama si Iga. Jadi perubahanku bukan karena perubahan sementara. Lihat dan saksikan, suatu saat kalian akan kucekoki DOA DRT. Keren banget nih. Nah, pesan Kylie apa nih buat orang-orang yang masih nggak percaya dengan sistem Dewati Arti ini? DOA Arti ini adalah sebuah sistem yang ada buat kita untuk lebih happy, untuk lebih kita bisa menjaga aware diri kita sendiri. Jadi kalau belum percaya nggak apa-apa, tapi coba yuk terjun. Aku adalah produk DTS yang sebenarnya kalau kita bilang DTS itu cuma umum ya kok, dan itu hanya berlangsung 30 menit, seluruh Indonesia bisa melihat, tapi aku bisa berubah. Jadi kalau aku bisa, kenapa yang lain tidak? Kylie sendiri setuju gak bahwa Dewati Arti melakukan sebuah penemuan baru yang layak mendapatkan rekor muri? Banget. Kenapa? Karena setelah beberapa sesi dengan teman curhatku,
teman curhat yang tanda kutip itu nggak worth it buat aku sekalipun. Tapi ini di UETRT membuat aku let's go, I'm powerful gitu loh. Jadi dia bisa menghilangkan rasa yang ada di dalam hati dalam hitungan menit, dan aku percaya itu. Jadi aku yakin, karena aku juga hobi membaca, banyak hal yang dilakukan untuk ke Muri itu kan, mereka hanya ini sesinya per jam, ini sesinya per sekian. Lah Muri, ini sesinya cuma 30 menit. Udah gitu fokusnya itu untuk umum. I can gitu. Aku bisa. Dan itu belum ada sampai temanku sendiri yang temen curhatku psikolog itu, dia sampai ngetes aku loh kok ini. Kita nyanyi lagu Bunda Melly Goeslaw, ayo, bilang gitu. Kalau dulu nyanyi Bunda Melly Goeslaw 1 bait, sekarang sampai selesai. Ya heran dong berarti. Oh banget. Sampai dia bilang, ada apa ini? Kayak gitu. Dan aku percaya someday Muri akan melihat lebih banyaknya orang-orang Indonesia dulu ya kita bilang, yang hatinya lebih happy, nggak ke senggol dikit bacok, senggol dikit ini jari ya. Nah, jadi kalau buat aku di OETRT bisa untuk Muri paling tidak membuat Indonesia lebih baik dan Indonesia lebih berkualitas menghadapi netizen yang Julid. Pertanyaan terakhir, nah ini terakhir Kak Eli. Apakah informasi yang Kak Eli sampaikan ini benar adanya tanpa rekayasa? Oh jelas, tanpa rekayasa dan benar-benar berasal dari hati. This is my new journey. Oke, thank you Kak Eli untuk waktunya. Semoga saya doakan semakin sukses ya karirnya. Amin. Something yang menarik nih ternyata. Yes. Belum membahagiakan orang lain, bahagiakan diri sendiri. Diri sendiri dulu.